Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati, kami muliakan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Nur Sajah, imam masjid, para pengurus masjid, adik-adik remaja masjid, ibu-ibu anggota majelis taklim, hadirin hadirat, jamaah sholat isya dan tarawih malam hari ini yang kami banggakan, kami muliakan, dan insya Allah kita semua akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan ini ada yang menyebut sebagai bulan takwa. Kenapa disebut sebagai bulan takwa? Karena pada bulan ini umat Islam di seluruh dunia sejak zaman nenek moyang kita dulu yang beragama Islam, yang beriman, itu telah diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Dan tujuannya kenapa kita diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa, la'allakum tattaqun, adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa ini Bapak Ibu meskipun satu kata, tetapi sangat penting peranannya. Saking pentingnya, pesan takwa, wasiat takwa ini menjadi salah satu rukun khutbah Jumat. Jadi kalau ada orang khotib ya berkhutbah Jumat kemudian tidak menyampaikan pesan atau wasiat takwa, itu khutbahnya dianggap tidak sah. Karena salah satu rukun daripada khutbah Jumat adalah menyampaikan wasiat atau pesan takwa, baik untuk khotib itu sendiri maupun untuk seluruh jamaah Jumat. Kenapa sampai menjadi rukun? Itu menunjukkan betapa pentingnya. Dan yang diwajibkan oleh Allah menjalankan ibadah Jumat itu memang terutama kaum laki-laki. Jadi para bapak, para kepala keluarga, para adik-adik remaja putra itu setiap minggu, setiap Jumat maksud saya, setiap sholat Jumat mendapatkan pesan atau wasiat takwa dari khotib supaya mereka menjadi orang yang bertakwa. Nah, kalau sekarang pesan yang ada di dalam ayat yang saya bacakan di awal tadi, ini untuk semuanya, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Dan Bapak Ibu, kenapa puasa itu membentuk kita menjadi orang yang bertakwa? Mari kita lihat dulu makna daripada takwa. Beberapa ulama ada yang mengkaji makna takwa itu dari Quran dan hadis, setidaknya ada 3. Saya merangkumnya. Nah, ini jangan ada yang punya penafsiran kotor ya. Merangkumnya 3 makna takwa ini, saya singkat supaya mudah diingat. Itu huruf TT dan BH. Huruf T yang pertama itu adalah takut. Makna takwa yang pertama adalah
takut kepada Allah. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Hendaklah kalian takut pada suatu hari kalian akan bertemu dengan Allah. Kenapa kita harus takut kepada Allah pada saat itu? Karena semua amal perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kita harus takut jangan sampai amal perbuatan kita ini nanti tidak lolos pada yaumul hisab, hari perhitungan. Nah, karena merasa takut, maka kita saat di dunia ini mari berusaha berbuat baik. Kan begitu. Kemudian T yang kedua adalah taat. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah di dalam surat Ali Imran 102 kalau tidak salah itu. Bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam. Ini sebagian ulama ahli tafsir menafsirkan bahwa maksud dari ayat ini adalah kita selama di dunia ini harus taat. Taat beribadah, taat melakukan, mengamalkan amal-amal soleh, amal-amal yang baik, dan taat juga menjauhi amalan-amalan yang dilarang oleh Allah, kan begitu. Makanya pesan yang selalu disampaikan oleh para khotib setiap Jumat itu, makna takwa biasanya adalah mari kita tingkatkan ketakwaan kita dengan cara berusaha menjalankan segala perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhi segala larangannya. Jadi intinya itu sebenarnya. Berusaha menjalankan segala perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan yang terakhir, BH, itu artinya orang yang bertakwa itu adalah bersih hatinya. Bapak Ibu tahu, mungkin sudah pernah mendengar bahwa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh fa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Bahwa di dalam diri kita, di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging atau mudghah namanya. Mudghatan. Ketika segumpal daging itu soluhat, soleh, baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Tetapi ketika segumpal daging itu rusak, na'udzubillah min dalik, maka binasa dan rusaklah seluruh tubuh kita. Kata Nabi, ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa mudghah itu, segumpal daging itu adalah hati kita. Untuk itu, mari agar kita menjadi orang bertakwa, kita menggunakan konsep yang ketiga ini adalah kita berusaha membersihkan hati kita. Bapak Ibu sekalian, puasa ini benar-benar bukan hanya membersihkan fisik kita, jisim kita, jasad kita, karena kita tidak makan dan minum mulai dari subuh ya, imsak sampai maghrib. Itu kan dari dunia kesehatan, pandangan ilmu-ilmu kesehatan, itu sangat menyehatkan tubuh. Makanya ada ungkapannya summu tasihhu. Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Karena memang setelah diteliti, orang puasa itu ternyata bisa menyehatkan tubuh. Karena istirahat ya, masa kita seumur hidup kita tidak pernah istirahat, ngunyah terus di dalam tubuh kita juga mengolah terus, itu kan kasihan, capek. Ternyata itu mengistirahatkan juga. Itu dari dunia kesehatan. Tetapi dari dunia agama kita, dari sisi pandangan rohaniah kita, puasa juga insya Allah bisa membersihkan hati kita. Kenapa? Karena begini, itu kan ada beberapa hadis. Kalau kita memahami rukun Islam itu kan biasanya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, Pak ya. Biasanya haji yang terakhir.
Ini memang ulama membagi 5 dan haji yang terakhir itu dinilai spesifikasinya haji itu karena dia hanya teruntuk bagi orang-orang yang mampu. Tetapi hadis-hadis Rasulullah itu puasa sering disebutnya terakhir. Banyak ahli hadis menafsirkan bahwa kenapa puasa itu disebutnya terakhir, haji itu yang keempat, itu karena punya kekhususan. Karena puasa berbeda dengan ibadah yang 4 ini. Bedanya di mana? Bapak Ibu bisa bayangkan. Kalau yang pertama orang syahadat, orang dari non-muslim misalnya masuk Islam bersyahadat, itu disaksikan imam, disaksikan saksi-saksi yang lain. Berarti dilihat orang, Pak. Iya kan? Kemudian sholat. Sholat ini kita masuk di masjid, wah sudah banyak orang lihat nih, jamaah yang lain. Sholat di rumah juga keluarga kita lihat. Iya kan? Dilihat oleh orang lain. Terus zakat. Zakat juga ketika kita berikan zakat, minimal yang menerima zakat kita lihat. Atau amilnya dilihat. Ya, dilihat kita oleh amilnya. Syahadat, sholat, zakat, haji lebih-lebih lagi. Kadang-kadang ada daerah-daerah tertentu kayaknya kurang afdol kalau pergi haji tidak mengundang orang satu kampung, ya kan? Terus didoakan bahkan diantar sampai bandara. Pulang disambut. Ya. Nah ini kan budaya kita, tapi tidak apa-apa. Tapi itulah bedanya di situ. Mudah dilihat oleh orang lain, tetapi puasa, Bapak Ibu, puasa itu makanya ada salah satu hadits qudsi yang ujungnya as-saumuli. Puasa itu hanya untukku. Jadi saksinya langsung Allah. Kita ini puasa atau tidak itu langsung berhadapan dengan Allah. Ya, kenapa berhadapan dengan Allah? Orang puasa, Bu, lagi puasa ngaku tidak puasa, tidak ada orang tahu. Ini saya lagi puasa nih. Terus tidak, saya tidak puasa. Itu tidak, orang tidak tahu. Begitu juga sebaliknya. Padahal tidak puasa ngaku-ngaku puasa. Gitu. Itu kan tidak tahu itu. Itu mengandung nilai bahwa memang puasa benar-benar harus karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ketika berwudu, ketika siang waktu zuhur lagi haus-haus yang berwudu kita tidak berani minum air? Karena kita yakin dilihat oleh Allah. Kita tidak berani batal walaupun di rumah misalnya tidak ada orang lain. Padahal ada makanan, kita tidak berani makan. Itu adalah nilai yang ditanamkan oleh orang-orang puasa karena membersihkan hati kita agar niat kita hanya memang lillahi ta'ala, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah saja, Pak. Jadi amal-amal yang lain juga harus begitu sebenarnya. Walaupun haji diiring orang satu kampung, tetapi tetap orang yang berhaji niatnya hanya lillahi ta'ala. Jangan pengen dipuji. Jangan kemudian pulang haji kalau dipanggil haji marah, ya. Karena haji itu ibadah, bukan jabatan sebenarnya. Ya, haji itu ibadah. Ya, enggak apa-apa, orang mau manggil haji, syukur, tidak panggil juga tidak apa-apa, kan begitu. Begitu juga ibadah-ibadah lainnya. Puasa ini sangat mendidik kita. Orang yang bersih hatinya itu adalah orang yang tidak ada niat sedikit pun dalam beramal karena yang lain selain Allah. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, mari kita dengan pendekatan konsep takwa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan kita menjalankan ibadah puasa benar-benar imanan wahtisaban, kata Rasulullah. Ya, salah satu syaratnya agar puasa kita itu diterima oleh Allah sehingga dosa-dosa kita diampuni juga adalah harus dengan penuh keimanan. Ihtisaban itu ada yang memaknai pasrah karena Allah, tapi ada juga berdasarkan huruf-hurufnya, hisab sesuai dengan aturan-aturannya, sesuai dengan perhitungannya. Waktunya buka, waktunya sahur. Jadi tidak bisa ngitung-ngitung sendiri, ya. Tolong jangan sampai ada yang salah. Saya pernah dapat menemukan orang yang salah tafsir nih puasa. Dia belum sahur tapi bangunnya jam 6 lewat. Dia sahur. Dia makan. Loh, kenapa sahur? Katanya yang penting belum sholat subuh. Itu bukan begitu. Maksudnya adalah sebelum masuk waktu subuh kita sahur, ya. Bukan sebelum kita sholat subuh. Karena kalau
itu menafsirkan sendiri tidak ihtisaban, tidak sesuai dengan perhitungan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.